Kan kita begitu saya dilantik, saya harus merealisasikan janji politik. Betul. Saya hitung berapa, kurang lebih 500 M ya. Maka kita mengejar dari PAD 960 M, saat ini kan sudah 1,5 triliun nih. 1,5 Sudah ya. tercapai. Jadi cita-cita saya sudah tercapai. Betul. Cita-cita semuanya. Mm-mm. Nah, jadi saya akan berikan beasiswa kepada dokter yang ingin melanjutkan untuk menjadi dokter spesialis. Kita berikan beasiswa, tapi dengan syarat begitu lulus kembali ke kita. Bahkan mungkin kedepannya di Kabupaten Bandung ini mesti sering ada kegiatan festival-festival memperlihatkan menonjolkan misalkan 1 minggu. Nah, kaitannya mungkin nanti dengan adanya rencana Bedas Convention Center. Ada rencana Ada buat di depan KCIC karena kita aksesibilitasnya sudah ada. Jadi Bedas Convention Center itu seperti Jakarta Convention Center. Jadi semua kita tampilkan potensi budaya, seni dan semuanya. Nah, betul. nah, ke depan kita juga perhatikan seniman-seniman budayawan itu dikasih juga BPJS Ketenagakerjaan. Untuk seniman Nah, budaya. jadi yang ini kan saat ini yang sudah diberikan ada 11 segmen. Betul. Guru ngaji, RT, RW, Linmas, PKK, perangkat desa, BPD, kepala desa, petani, dan juga kader PKK, marbot masjid. Kita kasih lagi ada 5 segmen, tukang beca, tukang ojek, kusir delman, supir angkot, dan seniman dan budaya. Persikap diusahakan ambil alih kepada perusahaan yang betul-betul siap. Betul. Seperti Pak Rapi Ahmad misalnya. Beliau siap. Bagi yang siap aja. Betul. Jadi kalau misalkan sekarang Persika dikuasai atau dipegang oleh yang tidak siap ya, saya kira tidak profesional. Isi news agar otakmu radang, info selalu baru, aktual turistik dan terkini dari lokal hingga global. Selamat berjumpa kembali pemirsa PC News. PC Talk kembali hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya Aib S. Abdullah sebagai pemandu obrolan siang ini. Alhamdulillah di redaksi sudah hadir Kang Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna SIP MSI atau biasa dipanggil Kang DS. Assalamualaikum Kang DS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Kumaha samulihna? Alhamdulillah. Sibuk wae katinggalannya. Mohon kebetulan ini hari ke berapa ya? Sekitar 30 harian mungkin. 30 harian ya. Sudah mulai melangkah. Dari mulai tanggal 25 Betul. September kemarin. Saat ini sudah tanggal 24 ya. 24 berarti kan hampir sebulan ya. Kita sudah bergerilya di lapangan, dan baru kali ini saya mohon maaf baru bisa ketemu dengan PC News ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sekali Kang. Kemudian pemirsa, kebetulan Kang DS ini kalau Senin dan Kamis ini puasa, jadi podcast kita pada saat ini tidak ada tidak ada minuman. Pemirsa, kemajuan sebuah pemerintahan daerah tentunya sangat tergantung sekali ya kepada kepiawaian, kapabilitas daripada kepala daerahnya itu sendiri. Nah, kapabilitas itu sangat berpengaruh terhadap akselerasi ya dalam mencapai program, visi, dan misinya. Nah, kebetulan saya secara pribadi ini sudah sangat mengenal Kang DS itu dari usia 27-30 tahun ketika beliau sebagai kepala desa, betul. Nah, yang saya kenal secara pribadi Kang DS ini tadi ya, beliau ini pekerja keras, workaholiknya. Terus dari sisi spiritualitasnya juga kuat. Nah, Kang, saya ingin menanya, Kang, ya, Kang itu kan etos kerja Kang itu luar biasa, ya. Orang di luar pada tahu lah, kalau Kang DS itu sehari bisa 7 titik kunjungan, 10 titik pada saat ini, itu sangat luar biasa, Kang. Yang ingin saya tanyakan itu, Kang, itu ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai pandangan hidup Kang sehingga menjadikan etos kerja Kang itu begitu luar biasa, Kang. Itu gimana, Kang? Bisa dijelaskan mungkin, Kang? Ya, karena berangkat daripada kebiasaan mungkin ya, karena memang saya dari kecil itu sudah terbiasa dengan kerja keras. Betul. Jadi mungkin karena disiplin orang tua juga, karena memang saya dihadapkan dalam kondisi keluarga yang
biasa-biasa. Walaupun saya sempat ya bukan sempat lagi, emang diurus sama kakak saya. Tetapi karena kebiasaan itu dari kecil kita bekerja, tidak ada hari untuk tidak bekerja, ya akhirnya sudah terbiasa ya. Dan yang kedua yang saya lakukan ini, ya saya ikhlas menjalaninya, happy. Dan ya apalagi yang harus kita cari, ya harus mempersiapkan bekal akhirat, karena walau bagaimanapun kita berakhir dan berujungnya sih di akhirat. Di akhirat ya. Hanya di dunia ini kan hanya fata morgana yang tentunya kita harus melakukan yang terbaik Betul. untuk kita, diri kita, dan juga untuk orang lain, dan untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi etos kerja itu memang dilatar belakangi oleh nilai-nilai spiritualitas yang memang tertanam sejak kecil ya kan ya. Jadi kebiasaan saya itu semacam puasa Senin Kamis itu dari kelas 2 SD ya. Dari kelas 2 bukan SD. sekarang. Karena udah biasa, artinya ya kita sudah biasa aja menjalaninya. Dan kalau tuh misalkan pas hari Senin Kamis ada kegiatannya, biasanya kegiatan nggak ada harus ngoyo atau enggak, bahkan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi rata-rata sehari itu kan minimal 7 sampai 13 titik maksimalnya sehari semalam. Ya jujur kemarin juga sempat ngedrop 3 hari karena memang cuaca kurang bagus, kurang bagus ya, hujan. betul. Tapi walaupun agak sedikit kurang enak badan ya karena sudah diagendakan, ya saya hadir. Betul. Kang, itu kan tidak semua orang ya biasa melakukan hal luar biasa kayak gitu kan. Nah, itu bagaimana Kang mengatur kesehatan, olahraga ya, sehingga terus dari sisi spiritualisnya juga ya, tadi selain Senin Kamis mungkin ada hal-hal lain yang menjadikan etos kerja itu sangat luar biasa kan. Ya, setiap orang diberikan tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab yang diberikan ini jangan sampai disia-siakan. Betul. Karena apabila kita sudah diberikan kepercayaan, ya kita jangan sampai mengkhianatinya. Iya. Saya selalu ingat ayatul munafikun salasun idza hadasaka dabautu minahunna. Jadi orang munafik itu kan ada 3. Nah, dari tentunya dalam rangka mengimplementasikannya, apabila kita diberikan mandat, contoh hari ini oleh masyarakat, betul. Saya nggak mau menyanyiakan. Itu kepercayaan yang harus kita lakukan secara serius dan tidak bisa main-main. Karena pertanggungjawaban di dunia dan juga pertanggungjawaban di akhirat. Nah, makanya saya ingat waktu jadi pertama jadi kepala desa, ya saya sangat fokus. Dan saat tahun 98 saya sudah biasa menghibahkan 1 M per tahun ya. Karena waktu itu APBDes-nya nggak ada uang. 98 itu ya? Ya 98. Waktu pertama jadi kades berarti ya? Jadi waktu setiap kades itu setiap tahun itu setiap tahun desa itu kan nggak ada uang. Iya. Betul. Tapi kita membangun. Nah sehingga setiap tahun rata-rata saya menghibahkan 1 M. Itu 98, 99 sampai jadi kepala desa itu 2009. Karena waktu 2008, 2009 itu saya mencalonkan anggota DPR Kabupaten. Kang, dengan menghibahkan 1 miliar, waktu itu APBDes-nya berapa? Ya kan APBDes-nya dulu itu kan hanya mengandalkan tanah carik dan titik sara. Iya. Karena nggak ada uang. APBDes-nya nggak ada uang, tapi kita mencari potensi. Nah, terus kita juga mencari partisipasi. Tapi kita juga ada kewajiban untuk memberikan insentif RT RW gitu kan. Dan juga guru ngaji. Dan guru ngaji itu guru ngaji berarti udah ada sejak jadi waktu saya jadi kepala desa. Makanya ini kan asbabul nuzul kenapa guru ngaji ada ya karena ada kejadian waktu saya jadi kepala desa. Saya udah berikan insentif kepada guru ngaji 1 desa. Terus ada yang meninggal. Sakit, ada yang sakit, berobat tidak punya uang. Nah disitulah saya punya niat untuk apabila Allah memberikan amanah kepada saya jadi bupati, maka saya bukan 1 desa saja tapi sekabupaten. Nah itu niat itulah mulai muncul tahun 99. Pada saat 2 tahun sebagai kepala desa ya? 1 tahun ya? Karena waktu itu pada kejadian guru ngaji sakit, dibawa ke rumah sakit,
udah sembuh, ternyata pulangnya nggak bisa pulang karena nggak ada uang. Saya tebus, Betul. saya ambil langsung dari rumah sakit. Nah, saya sempat ngomong dalam hati saya, ya Allah, kalau sewaktu-waktu saya dipercaya jadi bupati, maka bukan hanya Desa Tegaluar saja yang diberikan insentif guru ngaji, tapi se-Kabupaten Bandung saya akan berikan. Nah, itulah tahun 99 mungkin malaikat mencatat. Jadi saya juga kaget kenapa saya harus ada kalimat itu dalam hati saya. Dan sampai ke titik itu lagi ya. Dan terlaksana. Dan saat ini sudah realisasi. Betul, dan betul. itu tahun 99. 99 ya kayaknya. Jadi artinya nggak tahu itu spontanitas aja ya. Iya. Gitu. Waduh. Dan saat ini ya guru ngaji dikasih insentif, kartu BPJS kesehatan dijamin. Kenapa itu? Ya dulu pernah kejadian. Dan alhamdulillah saat ini guru ngaji sudah tidak bingung lagi untuk bayar rumah sakit, berobat segala macam sudah. Guru ngaji itu sekarang Kang katanya sudah berapa banyak Kang ya? Terus anggaran yang dialokasikannya itu sudah berapa ini Kang? Untuk sampai hari ini awalnya waktu saya kampanye itu tahun 2020 data guru ngaji itu saya dapat informasi bahwa jumlahnya 16.800. Betul. 16.800 ya kan. Setelah saya terpilih dilantik ternyata ada 23.000. Tapi saya mengunci aja di 17.000 sehingga anggarannya di 109 miliar ya, setahun. Ya. Dari mulai pertama menjabat bupati berarti ya? Sudah jalan. Terus itu ngambil sumber anggarannya dari mana Dari kan? PAD. Oh dari PAD ya. PAD. Karena PAD sendiri memang terjadi lonjakan ya selama. Ya karena kan kita begitu saya dilantik, saya harus merealisasikan janji politik. Betul. Saya hitung berapa, mungkin 500 M ya. Maka kita mengejar dari PAD 960 M saat ini kan sudah 1,5 triliun nih. 1,5 sudah ya. tercapai. Jadi cita-cita saya sudah tercapai. Betul. Semuanya. Dan guru ngaji ini sebenarnya tidak gampang. Betul. Mohon maaf. Kalau kita berbicara kewenangan, ya kemenangan. Betul. Tapi kita juga tidak bisa dipungkiri dan mengabaikan peran guru ngaji. Betul. Bayangkan kalau nggak ada guru ngaji, bagaimana untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Betul. Nah setelah itu saya begitu terpilih, saya harus menyelesaikan janji. Ternyata nggak bisa kita memberikan langsung. Betul. Karena kena aturan. Kalau mau memberikan kepada guru ngaji, ini harus benar kemenang. Saya nggak mau. Udah 3 kali koordinasi dengan Mendagri, akhirnya belum ada solusi. Ya saya akhirnya mengundang narasumber dari Mendagri dan juga Dirjen Keuangan. Betul. Karena saya tetap pengen ke guru ngaji langsung diterima setiap bulan. Tidak mau hibah itu kan setahun sekali, tidak bisa setiap tahun ya. Betul. Bisa, tapi saya pengen setiap hari, pengen setiap bulan. Kenapa? Karena peran guru ngaji nggak bisa bulan ini tahun ini mengajar, tahun depan nggak ngajar kan seperti itu. Kita juga nggak bijak. Betul. Akhirnya mengundang narasumber datang menyampaikan. Memang aturan nih kaku nih aturan. Akhirnya dari Kementerian Kemendagri itu menanyakan kepada saya, Pak Bupati, apakah ada muatan lokal? Ada, kata saya. Iya. Apa muatan lokalnya? Ada 3. Pertama, muatan lokal tentang pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kenapa itu diadakan? Pasca Orde Baru itu kan tidak ada penataran P4 lagi. Iya. Saya khawatir di masyarakat tidak tahu dan tidak paham anak-anak kita terhadap Pancasila, butir-butir Pancasila. Karena kalau saya pelajari butir-butir Pancasila itu luar biasa. Iya. Itu semua kan isi kandungan Al-Quran kan. Yang kedua apa? Bahasa Sunda. Jangan sampai ada istilah orang Sunda, orang Parahyangan tidak bisa bahasa Sunda. Betul. Ada peribahasa silih jati kasili kujunti gitu kan. Saya nggak mau. Tentu Parahyangannya harus ada lokalan. Oke, sepakat. Yang ketiga apa? Yang ketiga saya pengen anak-anak kita ini punya akhlak yang bagus, sehingga ada program mengaji dan menghafal Al-Quran. Oh kalau begitu boleh Pak. Betul. Nah baru ada solusi. Boleh kalau begitu guru ngaji
yang biasa ngaji di kampungnya masing-masing di masjid Atau dan di Langgar madrasah, gitu ya. silakan aja untuk Hmm. mengajar di sekolah khusus pendidikan mengaji dan menghafal Al-Quran. Betul. Nah, clear lah kata waktu itu teh. Iya. Nah, bisa. Betul. Akhirnya alhamdulillah saya plong, akhirnya 109M Mm-mm. dianggarkan dan saat ini sudah realisasi 15.881 orang. Tapi masih di bawah yang 23.000 itu ya? Ya, karena yang guru ngaji yang sebagian itu tidak masuk Mm-mm. mengajar ngaji karena rombalnya ini kan tidak tercukupi. Nah, tetapi kita diberikan lagi melalui dana desa. Betul. Langsung desa yang memberikan itu, Mas. Betul. Nah, kalau toh misalkan di sini ada guru ngaji dan saya tahu awalnya saya juga nggak ngerti ya, mungkin ini sudah skenario Allah lah. Nah, ternyata begitu guru ngaji datang ke sekolah, anak-anak kita yang sekolah TK, SD, SMP itu kan yang bisa ngaji baru 15%, Maya. Beneran. Saya yakin orang tuanya pasti nyuruh anaknya untuk ngaji. Iya, betul. Mungkin berangkat di rumahnya, tapi kayaknya nggak masuk ya ke masjid, ke madrasah. Iya. Tetapi kalau di sekolah itu kan kesisir. Iya. Ketahuan. Nah, sekarang sudah hampir 80% bisa ngaji Al-Quran. Anak-anak TK, SD, SMP ya. Dalam 3,5 tahun ya sebagai bupati. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi artinya beban orang tua dalam mendidik anaknya ini kan sudah terbantu. Betul. Nah, Kang, untuk merekrut guru ngaji ini, Kang ya, dari beragam ormas atau misalnya memang ustadz yang memang tidak ikut ke ormas atau gimana itu, Kang? Kalau berbicara Ormas guru Islam ngaji, maksudnya. saya tidak melihat ormas Islam dari mana. Pokoknya yang guru ngaji asalnya di kampung itu ada dan punya kegiatan mengajar ngaji di masyarakat, di lingkungannya ya. Itu yang direkrut ya. Jadi itu tidak ada NU, tidak ada rekomendasi ormas Islam ya. Oh. Kalau toh kita ngobrol dengan ormas Islam itu adalah bagian daripada masukan input untuk menyamakan apakah memang kita undang. Iya. Kemenag, ormas Islam diundang, oke. Gimana yang mana ustadznya gitu. Memang verifikasinya melalui Kementerian Agama. Oh gitu ya. Tidak melalui ormas berarti ya, Kang ya. Ormas ikut dilibatkan dalam menyampaikan saja berapa. Tidak sampai ke verifikasi, tidak sampai rekomendasi ya, Kang ya. Enggak. Iya. Jadi hanya kumpul, kita ketemu. Betul. Saya yakin bahwa ormas Islam itu ada di mana-mana. Betul, Kang. Dan dimanapun ya kita rekrut semua. Betul. Itu di sektor pendidikan, Kang ya. Sektor pendidikan yang sudah berjalan, bahkan sebetulnya sih sebelumnya waktu Akang masih mencalonkan itu banyak orang tidak yakin bahwa Akang bisa menjalankan program guru ngaji ini, Kang. Ternyata terlaksana. Ya. Nah, saya gini Kang, yang mau saya tanyakan itu ya. Dan saya kita melihat ya. Banyak program yang kaitan dengan pendidikan yang sebelumnya itu memang agak susah ya. Misalnya begini, ada beberapa masyarakat termasuk tokoh, Kang, ingin membuka sekolah baru karena zonasi itu menjadikan banyak sekolah yang tidak ternyata begitu Akang jadi ternyata sangat bisa gitu ya dijalankan beberapa SMP bisa didirikan penambahan sekolah-sekolah baru ya. Nah, untuk itu yang sudah dilaksanakan ya. Untuk ke depan misalnya Kang ini khusus mengenai pendidikan nih Kang. Kira-kira apa yang kalau misalnya Allah menjadikan Akang sebagai bupati kembali, kira-kira di penguatan seperti apa untuk pendidikan ini, Kang? Saya kira saat ini Presiden sudah tak paham ya. Betul. Tentang kondisi faktual. Makanya saya apresiasi kepada Pak Presiden Pak Prabowo. Menteri Pendidikannya sudah ada 2. Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Menteri Pendidikan Tinggi. Betul. Artinya sudah mulai fokus. Saya sangat bahagia ada strategi Pak Presiden Prabowo ini strategi pendidikannya kelihatannya fokus. Betul. Saya lihatnya fokus. Betul. Saya optimis ini akan tercapai rata-rata lama sekolah yang tentunya seimbang dengan harapan lama sekolah. Betul. Kenapa? Karena saat itu sebelum saya dilantik jadi bupati atau sebelumnya itu rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung itu kan 8,7 tahun. Iya. Sekarang itu sudah 9,12 tahun. Sudah naik. Betul. Itu kan.
kalau mengenai tanggung jawab dan kewenangannya kita sudah melampaui Betul. karena kewenangan kita itu di tingkat SMP saja. Artinya 9 tahun juga Artinya cukup di, ya. di apa Di angka di 9 juga pendidikan cukup. dasar kan. Ya artinya di 9 tahun. Betul, betul. Nah, menengahnya kan sekarang di provinsi. Provinsi, betul kan. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan ke depan? Tetap saya tidak akan keluar daripada hasil mapping. Ya, saya mungkin nanti akan lihat grand design secara keseluruhan. Nasionalnya, Enggak, kabupaten. kabupaten ya. Per kecamatan. Dari 30 kecamatan ini harus ada kajian. Nggak bisa kita asal apa namanya tembak, nggak Betul, bisa. betul. Kecamatan dari 31 kecamatan itu dilihat dari mana berapa existing, berapa ketersediaan sapras, kekurangan dan sebagainya. Nah, tentu yang keduanya kita akan ngobrol dengan sekolah-sekolah swasta. Betul. Kita kumpul, sok kita seperti apa. Saya sodorkan mau dengan swasta ya. Saya contoh waktu kemarin itu saya melihat kan ada rencana 50 unit SMP. Nah, saya kan tidak merencanakan semuanya, hanya 28. Dan saat ini baru realisasi 19 unit sekolah baru kan SMP-nya. Nah, yang 22-nya kita serahkan ke swasta. Betul. Nah, tapi kedepannya mungkin kita akan rangkul semua, ngobrol, sok diskusi masing-masing kecamatan ketersediaan sapras berapa, baik negeri maupun swasta. Kita gimana nih? Kita bikin mapping. Betul. Yang kedua, kita juga akan membuat nanti sekolah merevitalisasi sekolah dasar saat ini SD ya katakan dengan SMP atau SD yang kebanyakan sekitar 1362 SD negeri di Kabupaten Bandung. Ini harus merevitalisasi. Kenapa? Betul. Karena harus disesuaikan dengan UNBK ya, ujian serba komputer kan sekarang. Berbasis komputer. Komputer ini kan harus kita lakukan ujian nasional berbasis komputer. Betul. Nah, artinya ini harus disesuaikan. Iya kan. Dan kita akui bahwa sarana pendidikan Kabupaten Bandung ya banyak yang sudah tidak layak ya, betul. Sudah tidak layak. Ini kan khawatir ambrol, ada kejadian kemarin kan betul. Roboh segala macam. Nah, ini harus direvitalisasi. Iya. Nah, dan yang ketiganya nggak boleh ada yang disip lagi, sip pagi, sip siang, sip sore, jangan. Kita harus selesaikan nih sip pagi semua, supaya etos belajarnya juga lebih semangat. Nah ini betul. Artinya semua ini harus mapping, harus bikin kajian. Karena dalam kajian saya itu ada 5 hal. Dalam menghadapi Indonesia Emas itu ada 5 hal gitu kan. Ada peningkatan kualitas SDM dan profesional dan paham dengan digitalisasi, big data, research and development, institusi yang kuat dan juga pengelolaan keuangan. Nah ini bagian daripada kajian research and development. Semua dinas, betul. Bukan hanya distrik saja, dinas semua. Dan saya tidak mau ego sektoral. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan dalam hal pendidikan? Saya pengen pendidikan ini berbasis vokasi, seperti di Singapura. Nah di Singapura itu kan, nah ini tergantung juga Menteri Pendidikannya paham atau enggak atau menyesuaikan. Ya kita dalam artian pemikiran saya saat ini, saya pengen pendidikan dasar ini sudah mulai ada vokasi. Jadi mereka bisa mandiri ya. Jadi vokasi ini untuk apa? Untuk mempersiapkan anak-anak kita ini ke depan harus punya keterampilan. Seperti halnya saya dulu waktu kecil, walaupun saya sekolah di MI, ya, tapi saya dididik oleh orang tua, belajar untuk bagaimana mengurus bata merah, mengurus padi, mengurus sawah segala macam. Nah seperti itu. Jadi sudah menjalankan vokasi ya. Jadi artinya vokasi itu kan bisa ditumbuh kembangkan di waktu semenjak dini. Jangan tiba-tiba udah SMA itu nggak relevan. Tetapi kalau di tingkat dasar, vokasi ini silakan. Apakah pos vokasinya berbasis pertanian? Oh, karena di sini lokasinya daerah pertanian, cocok dong kalau seandainya SD ini berbasis vokasinya pertanian. Bagaimana anak-anak bisa mengetahui untuk menanam padi misalnya, mengurus pepohonan atau apa, atau ini berbasisnya misalkan keterampilan apa. Nah itu, saya pengennya seperti itu. Nah kenapa pengen seperti itu? Sehingga anak-anak ini kan paham. Begitu udah menginjak remaja dan dewasa, oh saya pernah ya dulu waktu kecil melihat ini. Nah karena sudah biasa tidak kaget lagi. Nah itu maksudnya.
Nah, kebiasaan itu tentu harus diperlihatkan di semenjak dini. Iya, iya, Artinya ditanamkan ya. di pendidikan dasar ini penting, Betul. SD SMP-nya. Mm-mm. Kalau SMA sih hanya pengembangan lah, Iya, kalau iya, saya iya. pendapat saya ya. Betul, betul. Karena pondasi yang penting itu di dasar. Dasarnya. Jadi penguatan ke vokasi itu Ya, Kang betul. ya. Jadi saya pengen anak-anak itu paham dulu vokasi. Terserah mau berbasis IT, berbasis apa, berbasis pertanian, berbasis lingkungan, mangga. Yang paling Iya, itu iya. pengenalan dasar gitu. Betul, betul, betul. Ini harapan saya, ini mungkin saya akan sampaikan juga kepada menteri yang terbaru. Oh, oke. Oke Kang, itu dalam program untuk penguatan ya Kang ya. Ya. Nah sekarang kalau untuk masih khusus pendidikan nih Kang ya, yang kaitan dengan peningkatan kesejahteraan dari guru sendiri Kang. Ya. Yang sekarang sudah berjalan kan, misalnya untuk guru ngaji ada BPJS kalau tidak salah ya. Ada. Nah, terus selain itu apalagi nih Kang? Kalau Setelah kedepannya? saya dilantik, guru honor itu saya langsung kasih. Oh, Dulu nggak dikasih, mohon maaf. oh gitu ya. Iya, saya sehingga guru honor dengan guru ngaji itu hampir 200 M. Iya, iya. Iya, dulu nggak dikasih. Guru honor itu nggak dikasih insentif. Iya, iya, iya. Dan ada gaji 13-14 kan. Kita tanya aja ke guru Iya, honor. iya, Dan iya. guru honor hari ini sudah menjadi P3K 9.000 orang. Oh, Selama yang 3 sekarang. tahun. Ya. Oh. Jadi Lumayan ya. dari semenjak saya jadi bupati, guru honor itu udah 9.000, tinggal 800 orang lagi yang belum. Yang belum. Itulah komitmen saya. Jadi P3K hari ini kan sama dengan PNS. Betul, betul. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi Jadi selama 3 tahun setengah saya bisa menyelesaikan 9.000 dari guru honor menjadi P3K. Iya kan? Iya, iya, iya. Jadi ya mohon maaf, ini kan yang ditunggu-tunggu oleh guru honor. Iya, betul kan? Ya kita kerja benar dalam artian kita ya alhamdulillah karena saya memperjuangkan guru honor, saya jadi diangkat jadi wakil ketua umum itu gara-gara memperjuangkan guru honor dan juga THR. Iya, Saat iya. ini sudah 9.000 menjadi P3K. Jadi P3K ya, betul, betul. Luar biasa. Kang, Dan nggak ada pungutan. Saya nggak ada pungutan sebesar pun. iya, iya. Kang, itu pendidikan dasar menengah. Ya, sekarang Kabupaten Bandung itu mungkin agak tertinggal untuk pendidikan tingginya ya. Ketika daerah lain Menengah juga masih tertinggal. Karena rata-rata lama sekolah kita masih 9,12 tahun. Tidak berbanding lurus dengan harapan lama sekolah 12 tahun. 27 tahun. Nah, yang jadi masalah di sini kewenangan. Kewenangannya di mana? Di provinsi yang sekarang. Provinsi. Betul. Nah, kalau kira-kira provinsi tidak fokus, udah kembalikan lagi kepada Ke kabupaten kabupaten. lagi. Supaya provinsi mau udah ngurus yang lain aja gitu, supaya fokus. Betul. Karena nggak akan kejar. Nggak akan kejar. Kalau provinsi saat ini tidak fokus terhadap pendidikan, saya yakin lambat. Lambat. Iya, iya, iya. Nah, makanya saya terima kasih nih Pak Presiden punya menteri dua, menteri pendidikan dasar dan menengah dan menteri dikti atau pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Nah, tetapi kalau misalkan tidak diberikan lagi kepada kabupaten kota, ya udah saya akan membuat perguruan tinggi nanti. Nah, itu yang selama ini belum bisa direalisasikan di Kabupaten Bandung Kang ya. Kalau kita kalah sama Indramayu ada Unwir atau di Garut ada Uniga kalau tidak salah ya. Jadi ada rencana ya Ada, karena kita punya rumah sakit Soreang ini kan sayang digunakan. Iya. Barang milik daerah ini kan harus betul-betul bisa optimal. Betul kan. Nah, apakah nanti kampusnya di daerah bekas rumah sakit Soreang? Karena sayang kan. Iya. Mengenai perguruan ataupun jurusan segala macam ya kita bisa olah. Betul. Saya akan membuat perguruan tinggi. Oke. Kang, itu pendidikan Kang. Sekarang kalau di bidang kesehatan nanti seperti apa Kang ke depan? Kalau misalnya atas izin Allah jadi lagi ya Kang. Kalau kesehatan itu ini kan ke depan itu saya akan membuat dari puskesmas itu kan kita masih kekurangan berdasarkan data. Betul. Saat ini kan baru 62 puskesmas, rumah sakit semenjak saya itu kan saya nambah 5 rumah sakit jadi 8 rumah sakit. Betul. Terus kedepannya kita memang masih membutuhkan puskesmas kurang lebih sekitar 62 lagi berdasarkan kebutuhan. Ya. Betul. Dan kita membuat satu rumah sakit lagi di daerah Cilekan dan Cemenyan karena di situ daerah perbatasan. Dan ke depan kita untuk urusan EKG, USG, ya pemeriksaan ibu hamil dan jantung nggak usah ke rumah sakit lagi lah, udah di puskesmas aja selesai. Jadi kita sampai dorong alat-alat ini kepada puskesmas sehingga si masyarakat kalau urusan
jantung, misalkan mau periksa-periksa Iya, untuk iya. EKG, ya cukuplah di Di tingkat puskesmas aja. puskesmas. Sama ibu hamil, nggak usah ke rumah sakit, Iya, iya. puskesmas aja gitu. Oh. Nanti kita dorong seperti itu. Terus kita akan bikin lagi rumah sakit di Cimenyan dan Cilengkrang. Karena yang 5 ini kan wilayah Kertasari, Cimaung, Pacira, Iya, iya. Arjasari dan Bojongsoang. Betul, betul. Ini tinggal yang di Cimenyan. Cimenyan dan Cilengkrang. Betul, betul. Terus rumah sakit yang sudah ada ini kita optimalkan lagi peningkatan status tipe dari Betul, tipe betul. D menjadi tipe C menjadi tipe B gitu kan. Kalau Iya, tipe A iya. janganlah, udah sampai tipe B aja tapi gemuk gitu. Betul, betul. Nah, terutama dalam peningkatan SDM ya. Hmm. Jadi saya akan berikan beasiswa kepada dokter yang ingin melanjutkan untuk menjadi dokter spesialis. Betul, Kita betul. berikan beasiswa, tapi dengan syarat begitu lulus kembali ke kita. Iya, Nah, itu iya. kalau misalkan tidak mengindahkan atas kesepakatan itu ya harus bayar balik dong. Mengembalikan ya, Kang? Mengembalikan Betul, biaya-biaya semua. betul, betul. Nah, kita berikan beasiswa. Kenapa? Karena kita juga pengen SDM ini sangat-sangat priority. Betul. Karena tanpa SDM ya saya kira tidak akan begitu maksimal. Oh. Nah, sehingga juga bukan hanya SDM tentang dokter dan juga pelayan, termasuk mungkin bagaimana untuk peningkatan pelayanan. Termasuk yang saat ini Kertasari dan juga Cimaung, saya kemarin dengan BPJS sudah bicara bahwa tolong karena ini sudah BLUD, segera untuk penerima BPJS kesehatannya gitu loh. Jangan Betul, sampai betul. ada hambatan. Betul, betul, Kang. Nah, 5 rumah sakit itu kan tidak hanya bikin saja, tapi kita juga berpikir bagaimana untuk SDM dan Betul. juga alat alkes dan Iya, sebagainya. iya. Dan kebetulan ya kita juga melihat ada anggota DPR RI yang ya saat ini kan Aziz kan wakil ketua DPR RI. Iya, iya, iya. Bang Romi ya sebagai wakil anggota DPR RI yang di Komisi 9 nyambung lah di kesehatannya. Betul, betul. Bisa saling itu ya untuk penguatan di Kabupaten Ya. Bandung ya, Kang ya. Kang, kalau penilaian Kang gimana Kang ya? Ada persepsi yang beranggapan begini. Kalau puskesmas yang berhasil itu puskesmas yang sedikit pasiennya karena mereka bisa menjalankan fungsi preventifnya ya supaya masyarakat menjaga kesehatannya. Nah, setuju tidak Kang kalau misalnya si puskesmas yang bagus itu memang pasiennya yang sedikit karena mereka berjalan mendorong warganya untuk menjaga untuk ke dalam hidup sehat gitu Kang. Ya kalau secara catatan misalkan bukan masalah pengunjung pasien atau Banyak banyaknya tidaknya. dan tidaknya pengunjung, bukan Betul. itu tolak ukurnya. Mm-mm. Tapi tolak ukurnya kalau kita lihat memang ada agak sedikit meningkat. Mm-mm. Contoh harapan lama hidupnya sekarang sudah 74 Betul, tahun. betul. Yang dulu hanya 72. 72 betul. Sekarang sudah 74. Betul. Artinya ada peningkatan indeks kesehatan. Mm. Nah, indeks kesehatan ini kan tergantung beberapa faktor penuhnya. Betul. Contoh, kenapa di sini ada program Rutilahu? Mm-mm. Ya kan pengen masyarakat sehat. Ya kan? Iya, iya. Karena dengan kondisi rumah yang tidak layak, Mm. sehingga kan mengganggu pernapasan. Mm. Sudah mengganggu pernapasan, sirkulasi udaranya sudah tidak sempurna. Mm. Akhirnya kan juga memperpendek rumah hidup. Betul, betul. Makanya ada program Rutilahu. Rutilahu. Perbaikilah rumah itu, jangan sampai masyarakat itu sakit gara-gara rumahnya tidak layak kan Iya, gitu. iya. Jadi bukan satu sektor aja di kesehatan. Terkait ya itu ya airnya betul. Yang kedua apa? Air. Air bersih, artinya kita harus support nih spam. Betul, Ya kan? Betul. Makanya kita ada program spam. Mm. Nah, contoh masyarakat mana yang tidak layak minum, airnya di mana? Oh, ini harus segera support nih spamnya. Iya, betul. Artinya kan kesehatan. Terjaga. Karena air sumber daripada semua makanan yang ada. Tanpa air ya walau alam kita juga nggak mungkin hidup. Betul. Nah, ini air. Nah, setelah itu lingkungan. Ya makanya sampah. Betul. Sampahnya seperti apa? Iya, Apakah sampahnya bisa dikelola di rumah dengan program LCO atau sampah di tingkat RW, di tingkat desa atau wilayah. Iya. Nah, setelah sampah terselesaikan, juga pola hidup itu adalah harmonisasi, Betul. kerukunan Betul. antar tetangga. Mm. Kenapa ada pengaruh kesehatan? Ada dong. Kalau di antara tetangga saling punten, saling
saling menjelekan segala macam kan sudah tidak Iya, sehat. betul. Nah, faktor secara medis kalau hatinya itu kurang sehat, minimal penyakit itu kan 80% disebabkan oleh pikiran. Iya. Nah, pikiran yang negatif ini mengganggu juga kesehatan. Jadi tidak dalam satu sektor kalau berbicara kesehatan. Iya. Nah makanya kita ada pendidikan agama, peningkatan spiritual, Betul. baik agama Islam maupun non Muslim. Disitulah kita peranan pemerintah hadir, bagaimana untuk bisa memfasilitasi guru-guru keagamaan yang ada di Kabupaten Bandung. Iya. Kenapa? Tadi ujungnya sehat, baru ada indikator sehat. Sehat ya, betul. Indikator sehat itu dipengaruhi beberapa sektor. Iya, Jadi bukan hanya sarana kesehatan rumah sakit, hanya itu bukan saja ya, bukan. betul. Jadi rumah sakit mah ujung daripada proses dari hulu baru ke hilir. Setelah ini misalkan ada gangguan segala macam, baru ke rumah sakit, baru ke puskesmas. Jadi kalau ke puskesmas bukan masalah tolok ukurnya banyak pasien dan tidaknya. Iya, betul. Tapi kan? di sini dulu nih. Betul. Di hulu dulu, baru di hilirnya seperti apa gitu. Dampak dari hulunya yang bagus ya kan ya. Jadi bukan berpikir rumah sakit, bukan. Yang tadi saya jelaskan. Iya, betul. Duh, komprehensif nih penjelasan dari Pak Bupati ini. Saya tidak menyangka jawabannya begitu komprehensif. Karena kan gini, saya itu kan melihat, IPM kita 74 poin, oke. IPM apa sih IPM? Indikatornya apa? 3 indikator. Iya. Pendidikan, kesehatan, dan Pemberdayaan. oke. Nah, terus kesehatan kita harus punya rumah sakit. Bukan. Iya. Bukan itu. Betul. Bukan itu saja. Gitu. Terus pendidikan sekolah bukan itu saja. Iya. Betul. Jadi kita harus hitung indikatornya, bagian daripada indikator ini baru kita bisa menuju. Nah, tujuan ke IPM itu akhir. Betul. Setelah ada proses ini mempengaruhi kepada IPM gitu. Jadi 2 SKS lah. 2 SKS. Nah, ini yang makanya saya bilang tadi ya, kapabilitas itu sangat perlu untuk seorang kandidat ya. Karena mungkin saya belajar dari pengalaman aja, Pak. Karena kan saya kan dulu sih nggak kuliah ya sebenarnya, tapi setelah saya belajar gitu ya. Kita hampir 30 tahun. Iya. Jadi kalau kompetensi itu betul-betul sebagai kepakarannya itu di sana sudah. Ya karena hasil mungkin otodidak awalnya, tapi betul. Setelah saya kuliah kolaborasi dengan nyambung akhirnya dengan dari perguruan tinggi ya kan, akademisi. Betul. Nah, sehingga saya disertasinya mengambilnya SDM. Servant leadership itu pemimpin pelayan, bukan saya pemimpin yang dilayani. Yang melayani ya. Iya, tapi saya yang melayani. Betul. Dan saya tidak terbiasa dilayani. Itu bedanya. Aduh, yuk. Luar biasa nih. Hampir habis pertanyaan. Gini Kang, tadi baru 2, pendidikan, kesehatan. Nah, sekarang kalau dari daya beli Kang ya, itu sudah banyak Akang yang sudah dilakukan. Saya tidak inilah, karena masyarakat juga sudah banyak yang tahu ya. Penjelasan Akang di berbagai media sudah terus sangat banyak mengenai program-program itu ya. Salah satunya misalnya dana bergulir, bantuan bergulir yang tanpa bunga ya. Nah, kita ingin tahu begini Kang, terutama untuk kaum milenial ya, yang kaitan dengan tadi peningkatan daya beli masyarakat ya. Kita tahu kan sekarang itu banyak perusahaan yang tutup dan lain sebagainya Kang ya, akibat dampak makroekonomi ya. Nah, untuk di Kabupaten Bandung sendiri Kang ya, khusus nih kalau misalnya untuk milenial ini untuk meningkatkan daya beli itu akan seperti apa yang diprogramkan? Saya melihat ini aneh. Ada anomali juga nih Kabupaten Bandung. Anomali? Ya, kenapa? Karena gini, di suatu sisi perusahaan tekstil dan segala macam ini banyak yang tutup. Tapi saya nggak ngerti di Kabupaten Bandung ini justru daya belinya meningkat. Kayak ini kalau berbicara daya beli bukan hanya masalah secara makro ya, tapi kita lihat secara mikro ya. Ini saya juga menarik. Ini saya jadi kajian jujur. Kenapa? Saya ingat pasca COVID, kondisi transisi politik lagi kencang. Yeah. Tapi daya beli kita meningkat. Di saat COVID.
Ya, faktanya angkanya ada. Saya bedah. Kenapa meningkat? Ya karena duit itu berkembang di desa. Iya. Jadi si uang itu berputar. Di desa se-Kabupaten Bandung itu saya tidak kurang daripada 10 triliun. 10 triliun Per tahun. per tahun itu. Jadi kalau 10 triliun secara teori ekonomi mikro ini akan berdampak lebih berdampak secara multiplier effect menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau uang ini berputar di 10 triliun, maka akan mencapai sekitar 100 triliun dalam 1 tahun. Ya, faktanya jelas. PDRB kita meningkat. PDRB kita sekarang berapa? 123 triliun, saat ini sudah 153 triliun. Iya. Ya. Sekarang daya beli kita dari 10 menjadi 11 juta. Nah, ini meningkat. Kenapa meningkat? Ya kita ada muatan lokal gitu loh. Iya. Ada ADPD, ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga, percepatan perizinan, pertanian ditingkatkan, subsidi kepada petani. Itu multiplier, Pak. Guru ngaji dikasih insentif, uang kan muter. Iya. Nah ini punten top ini, Pak. Iya. Saya kemarin diskusi dengan dosen di UIN. Betul. Ya, jujur dia kaget. Benar, ini ada bahasa-bahasa akademis apalah. Inilah fakta. Artinya program ini betul-betul real. Program ini betul-betul ada manfaat dan dirasakan. Iya. Dan saat ini program pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan itu kita bukan basa-basi. Walaupun kita tidak seberapa uang dibandingkan dengan daerah lain yang setiap tahun surplus, betul. daerah lain itu hanya supporting bunga saja, subsidi bunga 3%. Kita enggak, uang simpan di 2 bank, kita juga kasih bunga ke bank dengan tidak melibatkan masyarakat itu. Oke, kita ada subsidi dan hibah kepada bank untuk bunganya, ya, tapi manfaat. Tapi berarti nilai subsidinya lebih besar kan ya? Subsidi apanya? Ya subsidi ke bunga itu, kan berarti bunganya Sama. kan dibayar. Kita lebih besar dari bank dibandingkan dengan daerah yang lain ya, kita lebih besar. Betul. Tapi kita segi manfaat. Di mana dilihatnya indikator mana? Daya beli. Iya. Termasuk ke PDRB-nya itu ya. Iya. Betul. Jadi kan gini, kalau orang melihat kenapa ya bilang, kayak ini gerakannya ini. Iya. Saya mempercepat perizinan, ya, pinjaman program bergulir tanpa bunga, insentif saja udah hampir 100 miliar kepada guru ngaji, RT RW 248 miliar, coba aja itu. Iya. Berapa triliun uang? Setahun diputarkan. Iya. Artinya menggunakan tenaga lokal yang ada dan efeknya terasa. Dan sirkulasi ekonomi di desa Iya, itu berjalan betul. ya. Ditambah lagi wisatawan datang karena peningkatan hampir 5 juta. Dari 2 juta asalnya 2 juta tahun berapa? 20. Tahun 2020 saat ini sudah 7 juta per tahun. Ini benar. Ini kalau dikaji itu, saya kemarin dengan ahli ekonom, loh kok bisa begitu Pak Bupati? Ya nggak tahu, memang konsep saya udah saya jalani. Dan ini bukan wacana, fakta. Dan angka pengangguran menurun dari mana? Loh, kan tadi saya kan nasabah 40.000. Iya. Dampaknya ada, datanya lengkap. Betul. Lengkap kita. Dan kita bukan hanya wacana, itu datanya. Iya. Aduh, luar biasa ya. Maksud saya begini, berarti memang yang selama ini sering kali ya, jadi udah semua inilah masyarakat di Kabupaten Bandung itu tahu 340 lebih penghargaan Bupati ya. Sudah 390. 390. Waduh, luar biasa. Ya artinya kalau Akang tadi menjelaskan sedetil itu, penghargaan ini memang korelasinya itu ada dengan peningkatan berbagai itu ya. Karena kan masih ada sedikit anggapan lah, misalnya ini penghargaan itu begitu mudah ya, karena memang itu dari sebuah kinerja ya. Kita yang 3 memang tahun berturut-turut dapat bonus kinerja karena kita bisa menstabilkan inflasi. betul. Inflasi Ya kita artinya stabil. indikator ekonomi sosialnya itu semuanya meningkat ya selama 3,5 Kenapa tahun inflasi itu. kita stabil? Saya tidak pernah menaikkan tarif PDAM. Oh iya benar. Saya nggak pernah. Betul. Tapi dividen meningkat. Kenapa? Lah, kan kita ada sektor lain. Semua bengong. Betul. Ini luar dugaan. Jujur saja. Jadi artinya terkaget-kaget semua, termasuk kepala desa awalnya tidak percaya kepada saya. Ya udah sih, kita berbicara, kita kerja.
saya udah tidak berpikir apa-apa lagi, saya Betul. fokus bekerja. Betul, betul. Mau ikut ritme saya, ayo, enggak juga silakan. Iya, iya. Jadi kalau dalam ilmu agama mah itu ilmu laduni mungkin kan ya. Jadi otodidak dengan akademisi dikolaborasi. Iya, Jadi iya. artinya makanya saya disertasi saya itu kan servant leadership. Jadi Iya, pemimpin pelayan. betul, Dan betul. pada hakikatnya pemimpin itu pelayan, Betul, betul. bukan raja. Iya, iya. Tapi Akang kalau berpikir seperti itu ya, mungkin melawan arus juga ya. Ketika orang-orang masih nyaman dalam- Awalnya mungkin kan keluar dari zona nyaman itu kan tidak mudah. betul, betul. Tapi kita harus sadarkan jangan sampai terlalu berorientasi. Betul, betul. Karena saya yakin kalau semua niatnya karena Allah ya saya yakin dua hal itu akan kita terima. Iya, iya, iya. Oke Kang, tadi ya masih ada ini titipan pertanyaan nih. Dari kalangan budayawan, seniman Kang ya, yang selama ini mau lebih diakomodir untuk kalau misalnya nanti akan terpilih lagi sebagai Bupati Bandung, lebih diakomodir potensi seniman dan budaya, apalagi ini nyambung sebetulnya kan ya, Akang itu kan muatan lokal itu termasuk salah satunya budaya. Nah, bagaimana ini bisa nanti untuk ke depan bisa terakomodir ya, mereka bisa meningkat kesejahteraannya terutama seniman-seniman dan budayawan di daerah kan. Saya kira kalau tentang seniman sebenarnya hanya tinggal kolaborasi aja. Ke depan jangan sampai ada ego sektoral. Kenapa? Karena ke depan itu saya akan menciptakan 50.000 wirausaha muda dan lapangan kerja. Dan di dalamnya itu juga ada mungkin seniman Seniman juga. dan budayawannya. Jadi begini, ini kan seniman cenderung mungkin nanti kolaborasinya dengan tempat wisata. Maka di sini harus ada nyambung lagi dengan tour guide. Ya, ini agen semua ini harus tertibkan. Betul, betul. Karena kemarin jujur saya karena waktu terbatas ya saya fokus kepada bagaimana peningkatan pendapatan dulu, penyesuaian regulasi Iya, iya. demi pengamanan investasi. Betul, betul. Nah saat ini kan sudah berjalan nih. Untuk pengamanan investasi sudah aman, Sudah stabil ya. sudah stabil. Dari mana sisi? Dari sisi apa? Dari RT RW dan tata ruang DTR aman. Betul, betul. Nah, tinggal bagaimana ke depan seperti apa kolaborasi. Iya, iya, iya. Jadi potensi apa seniman dan budayawan ini silakan untuk dikomunikasikan ya, nanti kita tempatkan. Dan salah satu contoh misalnya di Pangalengan itu kita butuh tempat balai untuk balai seni Betul. dan rest area sehingga seniman dan termasuk wisatawan yang masuk ke Pangalengan itu terkumpul di satu titik. Nah itu rencana saya seperti itu. Yang kedua seniman itu nanti juga akan ditampilkan. Betul. Yang sudah itu kan di Korea, di di Jepang segala macam. Dan tentu harus kita kasih peran juga. Betul. Ya seperti apa misalkan apakah dalam hal kegiatan festival atau apapun nanti kan bisa disampaikan, dan tergantung mungkin di sini market ya. Betul, betul. Bahkan mungkin kedepannya di Kabupaten Bandung ini mesti sering ada kegiatan festival-festival memperlihatkan menonjolkan misalkan 1 minggu. Nah kaitannya mungkin nanti dengan adanya rencana Bedas Convention Center. Ada rencana ada buat di depan KCIC karena kita aksesibilitasnya sudah ada. Iya, Jadi iya. Bedas Convention Center itu seperti Jakarta Convention Center. Iya, iya. Jadi semua kita tampilkan potensi budaya, seni dan semuanya. Betul. Nah untuk hal itu saat ini kan memang kita belum begitu diberikan perhatian juga, tapi setiap tahun kita berikan minimal ada bantuan lah, baik itu sembako atau apapun dari hasil kinerja itu. Betul. Nah, ke depan kita juga perhatikan seniman-seniman budayawan itu dikasih juga BPJS Ketenagakerjaan. Untuk seniman Nah, budayawan. jadi yang ini kan saat ini yang sudah diberikan ada 11 segmen. Betul. Guru ngaji, RT, RW, Linmas, PKK, perangkat desa, BPD, kepala desa, petani, dan juga kader PKK, marbot masjid. Ada 11. Nah ke depan kita kasih lagi ada 5 segmen. Betul. Tukang beca, tukang ojek, kusir delman, supir angkot, dan seniman dan budaya. Iya. Kita kasih masuk di yang sekarang ya kalau misalnya rencana ke depan. Ini ada 5 segmen lagi. Betul, Jadi betul. artinya saya akan memberikan hampir sudah 16 segmen kepada 16 segmen untuk berbagai BPJS komponen masyarakat Ketenagakerjaan. ya. Luar biasa nih.
Ya, dan insya Allah terukur. Terus dari sisi regulasi kan, mungkin tidak ya, misalnya begini kan, melalui Perbu atau misalnya didorong melalui Perda ya, agar destinasi-destinasi wisata ini Bisa, bisa menampilkan bisa. Dan itu tempat wajib ya. nanti. Oh, Dan wajib itu ya, wajib, sifatnya diwajibkan. wajib. Nanti kita setiap lokal, wisatawan lokal harus. Nah ini Hmm, makanya pengusaha pengusaha wisatanya jangan ego, betul betul. jangan ego. Dan nanti saya mohon maaf tidak Hmm, bisa tawar menawar lagi. Gitu. Jadi harus kita iya, sesuaikan aja. betul Nggak bisa betul. sekarang itu kan maaf ada Hmm, 500 tempat wisata yang lolos potensi. Benar. iya iya, Yang ini lagi saya persiapkan. betul betul. Jadi ya jangan sampai kita berpikir untuk kemajuan kabupaten tapi dia tidak berpikir juga untuk kemajuan. Saya nggak mau. Iya. Ya. Makanya kita amankan. Hmm, Insya Allah saya udah tahu kliknya di mana. iya Insya iya, Allah ini apa namanya regulasinya sudah diamankan. betul Nah, betul. tinggal bagaimana menarik si loss potensi ini Hmm, untuk menjadikan suatu potensi potensi daerah, pendapatan betul. kita untuk membangun Kabupaten Hmm, Bandung ke depan. betul. Nah, untuk para seniman dan budayawan di Kabupaten Bandung ya, khususnya reus ya, regreg sekarang ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Bupati, sebetulnya Pak Bupati itu sudah ada niatan seperti itu, bahkan mungkin lebih dari ekspektasi yang diharapkan oleh para seniman dan budayawan yang disampaikan ke Visi.News ya. Kang, sedikit Kang ya, yang kaitan dengan sepak bola. Karena apa? Karena sekarang kan Indonesia sendiri ya rankingnya naik ya di dunia itu untuk sepak bola ini. Nah, untuk Kabupaten Bandung sendiri Kang ya, ke depan kan kita harus punya kesebelasan yang jadi kebanggaan warga Kabupaten Bandung Kang ya. Itu kira-kira rencananya akan seperti apa untuk membantu mendorong Persikap? Persikap diusahakan ambil alih Mm-mm. kepada perusahaan yang betul-betul siap. Betul. Seperti Pak Raffi Ahmad misalnya. Ya, Iya, beliau iya. siap. Hmm, Bagi yang siap aja. betul betul. Jadi kalau misalkan sekarang Persika dikuasai atau dipegang oleh yang tidak siap ya, Mm-mm. saya kira tidak profesional. Betul betul. Ya, saya tidak ada tawar menawar lagi Mm-mm. karena perjanjian daripada sekper juga seperti itu, maka Betul. ya kita akan ambil. Kita akan upayakan. Benar-benar jadi profesional ya. Betul. Betul, Saya nggak mau hanya ngomong doang, nggak mau. Saya nggak mau dan sudah tidak terbiasa seperti itulah. Iya iya. Gitu. Ya memang nama Kang DS ini bukan hanya apa program kosong ya, bukan hanya macan kertas. Ya, Selalu diupayakan dieksekusi ya. nggak terbiasa dengan PHP ya. Jadi saya harus betul-betul bekerja dengan sesungguhnya dan punya target. Betul betul. Kalau target yang tercapai itulah suatu kebahagiaan saya dalam hidup. Betul. Oke. Kang, sebelum closing statement ya, ada dua hal yang menarik yang kaitan infrastruktur kan. Ya, satu akan pernah melontarkan dan itu disambut oleh masyarakat ketika banjir akan melontarkan mendorong dibangunnya flyover di Bojongsoang sampai apalagi kan tambah tahun ini bakal kemungkinan macet kan. Kemudian yang kedua, Kang, upaya apa nih yang untuk mendorong satu wisatawan ke Pacira ini meningkat, tapi akses jalannya itu tidak macet seperti sekarang kan? Oke. Kita ada 3 usulan pada pemerintah pusat dan saat ini sudah dijadikan PSN katanya, proyek strategis nasional. Dan saya optimis lah dengan beliau Kang Haji Jun jadi wakil ketua DPR ini minimal kan bisa mempengaruhi juga. Saya optimis semakin kuat ya optimisme itu ya. Karena dengan kolaborasi ini anggaran APBN ini akan ngegelontor ke kabupaten gitu ya. Iya iya. Dengan adanya putra daerah yang jadi wakil ketua, betul, pimpinan dewan, kan, betul. Ini saya jujur sangat bangga. Ya, jadi dalam sejarah negara merdeka baru saat ini kan. Betul. Dan Kang Saan juga orang Jawa Barat gitu kan. Jadi saya lebih apa namanya lebih optimis gitu, lebih yakin. Nah tentu yang pertama kita sudah mengusulkan sebelumnya itu adalah untuk adanya pelebaran jalan. Iya. Dari Soreang ke Paciran, dari Soreang Banjaran sampai ke Pangalengan. Nah, tetapi ini ada kendala dalam hal pembebasan lahan. Betul. Kan? Itu klasik ya. Ya, itu kan klasik. Akhirnya saya melakukan inovasi dan terobosan. Akhirnya saya mengusulkan untuk bikin jalan tol dari Soreang sampai Cidaun, tapi digabung langsung ke Pangalengan. Iya. Dan ini sudah dijadikan proyek PSN, proyek strategis nasional.
Dan yang ketiga, kita sudah membuat pra FS untuk membuat kereta gantung. Iya, iya. Jadi di Soreang itu tempat menyimpan mobil. Nah, dari situ langsung untuk menuju ke Pacira, menuju ke Pangalengan pakai kereta gantung. Dari Soreang. Dari Soreang. Terminalnya di Gambung, Gambung langsung mau ke Pangalengan dan ke Ranca Bali. Itu ada 3 tahapan. Mudah-mudahan. Jadi ini salah satu inovasi ya. Itu anggarannya sampai berapa kan? Hampir 2 triliun. Untuk 3 program itu? Enggak, kalau satu program. Kereta gantung aja 2 triliun. Tol sih kurang lebih sekitar berapa triliun lah. Ya, jadi ini mau yang mana nih, apa tol apa ini? Kereta Tapi gantung, kalau saya sih tol akan lebih bagus dan lebih cepat pertumbuhan ekonomi ke selatan. Betul, ya, betul. Kan itu nyambung ke Cidaun. Betul. Nah di pantai selatannya kan ada jalan ke Pangandaran tuh. Ini akan terjadi aksesibilitas yang lebih luar biasa. Ditambah dengan KCIC yang saat ini kan sudah ada terminal stasiun Padalarang Tegaluar, nyambung lah kalau saya melihat. Iya. Ini obsesi saya. Terus flyover kita sudah mengusulkan, ya sudah nih pada waktu 2 tahun yang lalu. Ya karena kan saya hanya 3 tahun setengah, tapi ya kita sampaikan ya terlepas tuh seperti apa flyovernya. Tapi katanya nih sudah selesai DED-nya, tinggal sampaikan. Nah, DED-nya udah beres. Sudah katanya di provinsi. Nah, jadi flyover 3 sebenarnya, Kopo, Bojong Soang sama Ranca Ekek. Ranca Ekek yang mau masuk ke Solokan Jeruk. Betul. Kenapa? Karena itu ada rel kereta api. Jadi kalau sore-sore itu macet. Makanya harus bikin flyover. Ada 3. Termasuk mungkin itu berapa anggarannya untuk flyover ini? Belum tahu dah. Belum ya. Tapi kita usulkan sudah. Iya. Tinggal bagaimana nih niatnya gubernur nih, karena ini kan ada kolaborasinya provinsi juga. Betul. Atau mungkin saya selesai ini langsung nanti mengusulkan kepada pemerintah pusat. Iya. Terus kalau banjir gimana? Banjir mah kita sudah mengusulkan juga danau. Sudah. Embung ya, ditambah embung. 6 embung. 6 embung lagi ya. Gitu, Mak. Luar biasa. Nah, jadi kalau sekarang mau benar-benar detail kan, jadi penghargaan itu sangat nyambung dengan apa ya, tadi kan jangan melihat IPM-nya dulu. IPM mah daripada itu mah kan hilir. Betul. Jadi ujungnya, tapi sebelum IPM-nya apa? Ada sebuah proses ya, yang semuanya berkontribusi. Betul, jadi terhadap itu. Supportingnya kan banyak, beberapa segmen, masalah pangan, banyak lah. Dan itu saya gerakkan semua. Betul. Nah, sehingga dari 72 ke 74 2 digit dalam waktu 3 tahun. Luar biasa. Mana gampang 2 digit, nggak bisa. 2 digit naik, bukan 2 digit turun ini. Kan apa ya? Tadi itu satu lagi. Gitu. Luas deh wawasannya jadi. Ya nanti aja disambung lagi karena saya ada pertemuan dengan Pak Sebat. Iya. Yang terakhir aja Kang, yang close statement ya, yang untuk masyarakat Kabupaten Bandung, silakan bisa akan sampaikan ke. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung. Saya mengingatkan dan mengajak untuk sama-sama nanti tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Jangan sampai golput, karena dengan golput berarti tidak berkontribusi untuk pembangunan 5 tahun yang akan datang. Nah, jangan lupa nanti coblos nomor 2 Dadang Supriyatna anu ngakopea we pokoknya mah. Walaupun tidak ganteng minimal manis lah. Insya Allah kita komitmen untuk terus memajukan dan melanjutkan pembangunan Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia emas. Karena kita ada beberapa program yang akan kita suguhkan, ada 57 rencana aksi yang akan kita suguhkan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Insya Allah berkah, selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, padahal sebetulnya sih kalau ngeklik di Google itu Pangkasepno itu muncul Kang DS sebetulnya.
Baik, pemirsa PC.news, obrolan kita siang ini dengan Kang DS ya sangat menyenangkan sekali ya. Saya sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah ya buat kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon sama-sama.